jadi situ menurutnya kan pandangannya gimana? Itu yang pertama mungkin kita kan di sini juga baru ya, maksudnya ngajar juga belum lama banget lah. Jadi saya belajar, kalian juga belajar. Kalau misalnya ketika ada kekurangan, kalian juga kalau misalnya kalian ada kekurangan juga sama-sama memperbaiki. Cuman kalau yang kemarin saya lihat sih sudah bagus dari mulai pembukaan, menyajikan materi itu udah lumayan bagus. Cuman kan dalam mengendalikan suasana di kelas beda kan. Kalau misalkan pembelajaran di kelas sama di lapangan kan nggak sama ya, lebih susah ketika di lapangan kayak gitu. Terus kayak misalkan menanggapi anak-anak yang rame, ketika anak-anak rame ya kalian mencoba diam dulu, nanti baru ketika otomatis nanti anak-anak bakal diem. Kalau kalian diem otomatis anak-anak juga diem, kayak gitu. Dan hindari ketika anak-anak rame kalian ngomong itu gak boleh. Ya enggak, kemarin ada yang kayak gitu enggak sih? Kalau anak ngobrol sendiri ya kalau misalkan kalau anak-anak ngobrol diemi dulu, nanti mereka itu sadar sendiri. Terus evaluasi pada saat akhir pembelajaran itu kurang didalami lagi, kayak misalkan mengulang materi atau kurangnya gimana, kamu nggak bisa, misalkan anak-anak nggak bisa bonpas, nggak bisa cespas, ada nggak kemarin kayak gitu ya kan, dari posisi tangan dan lain-lain kayak gitu. Terus mungkin anak-anaknya kurang aktif ya, aktifnya itu ketika pas dikasih permainan atau ketika materinya itu kurang lah. Kalian tuh harus rajin ngasih pertanyaan, misalkan kenapa sih ketika melakukan chest itu tangannya tuh harus lurus, ketika menangkap bola kok bolanya tangannya harus ditekuk, gak boleh tangannya lurus, itu kenapa gitu ya, mancing pertanyaan. Terus kalau yang penting itu terpenuhi kan, manajemen pembelajaran itu harus terpenuhi. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran, kayak contohnya kemarin kalian sudah membuat RPP, silabus, menentukan media pembelajaran, terus yang kedua pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa, kayak kemarin kalian di lapangan ajar. Nah, pelaksanaannya seperti membuka pembelajaran, menyajikan materi dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada evaluasi pembelajaran itu seperti biasanya di akhir pembelajaran ada evaluasi, kemudian ada tes. Yang keempat itu ada tindak lanjut evaluasi. Apa? Biasanya kalian membuat soal-soal ujian. Jadi ada 4. Yang penting 4 manajemennya itu terpenuhi. Ya, hampir semuanya ya. Menurut saya tuh kalian tuh kurang lantang suaranya, enggak sih? Kurang tegas gitu. Jadi kan kayak contohnya kemarin pas pegang ketika penilai juga kayaknya kok kurang dikit gitu loh. Tapi anak-anak juga udah disiplin kan, kayak misalkan kalau yang pas ganti baju itu harusnya kan anak-anak tuh ditegesi, jangan sampai kan kadang seenaknya sendiri toh sampai 15 menit, sampai kadang berapa sampai 20 menit kok nggak turun kayak gitu. Jangan dijadikan kalau misalkan anak-anak gara-gara pelajaran olahraga kok jadinya anak-anak nggak disiplin kayak gitu. Ganti pelajaran masih pakai baju olahraga kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh. Sering banget itu bilang mesti iya kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Takutnya itu gara-gara biasanya kayak gitu loh, di sekolah-sekolah yang lain juga kayak gitu, gara-gara pelajaran olahraga tuh anak-anak jadi nggak disiplin, kadang jadi kecapean kayak gitu, terus nanti nggak ganti baju kayak gitu kan nggak boleh. Tapi kan kemarin kan kalian udah waktunya tuh dikasih spare buat ganti baju dan lain-lain. Oh iya, satu lagi, kalian kan kadang kan pas pembelajaran kan waktunya itu masih panjang kayak gitu toh, itu masih panjang lah. Itu kalau
misalkan waktunya masih panjang, jangan sampai itu kalau anak-anak itu pada tiduran, nggak dikasih apa-apa, harus dikasih entah itu, misalkan masih waktunya kan biasanya Bu Tika tuh ngasih waktu 15 menit terakhir buat ganti baju. Lah kan masih kan 15 menit juga masih masih panjang setengah jam gitu. 15 menitnya buat ganti baju lah, nanti terakhir kalau masih setengah jam buat kasih tugas atau apa kayak gitu. Terus kayak kemarin juga pas penilaian ya, ketika lihat itu kan memang kan kondisinya di sini kan ya tahu sendiri anak-anaknya seperti itu. Walaupun kalian ngasih waktu buat latihan tetap anak-anak tuh kebanyakan nggak siap. Dan caranya gimana, ya udah nggak apa-apa, dikasih waktu kayak kemarin ini yang kita sampaikan, kasih waktu 1 jam buat latihan. Dan nanti tuh kalau misalkan yang belum bisa tuh langsung jangan gantian, tapi dipisah dulu, anak-anaknya dipisah buat latihan sendiri, dan nanti dulu dipanggil gitu. Kalau enggak yang sudah siap maju dulu kayak gitu, enggak apa-apa. Biar yang belum siap itu disuruh latihan mandiri. Kalau misalkan materinya sepak bola, penilaian sepak bola ya, waktunya kan udah selesai, mau ngapain nih anak-anak, itu nggak apa-apa, yang separuh buat game juga nggak apa-apa. Jadi tuh anak-anak tuh nggak boleh duduk santai mainan handphone tuh nggak boleh sebenarnya loh ya. Tapi kan lumayan ya, kalian kan kelas sekolahnya itu nggak di samping jalan toh. Kalau misalkan di samping jalan, kalau misalkan di sebelah sana kan banyak orang jalan atau orang ada kendaraan, ya berarti disiasati hadapnya ke barat. Jangan sampai anak-anak biasanya kan kayak gitu ya, orang jalan ada bus ada apa kan tengok kayak gitu. Nah nanti nanti kan misalkan ada satu sekolah ya, satu sekolah waktunya kan cuma 1. Nah tuh nanti kalian misalkan buat dibagi 2 atau misalkan Melani sama Cece. Nah itu jangan sampai ada saling membelakangi, dan itu saling membelakangi. Kalau udah membelakangi nanti biasanya anaknya toleh. Biasanya toh anak-anak itu ini sering terjadi ya, anak-anak tuh sukanya tuh voli terus, sepak bola terus kayak gitu kan. Nah nanti besok kalau kalian ngajar untuk menghindari hal-hal seperti itu, kalian tuh ngasih silabusnya dulu. Ini loh semester 1 nanti materinya itu ada yang pertama sepak bola, bola voli. Terus yang semester 2 nanti ada materi silat, renang, terus bulu tangkis gitu. Nanti kalian sering banget mengalami kayak gitu. Ada anak yang voli wae, materinya padahal ngerti. Sepak bola wae. Kalau di kampus itu apa? Kuliah, kan ketika kemarin kendalanya apa saja selain sarana dan prasarana, pasti kalian sudah tahu sendiri ya. Kalau orangnya itu ya gitu lah. Mengurus anak-anak kan ada yang malas itu. Misalnya tuh susah dilakukan kalau ditanya malas. Ya itu salah satunya tuh karena pengaruh dari materinya itu loh. Materinya kan biasanya kan anak-anak kan pinginnya sepak bola semua, pinginnya bola voli. Kalau misalkan materinya voli itu biasanya ramai banget, sepak bola ramai banget. Tapi kalau materi-materi yang kayak mungkin menurut mereka gampang ya, kayak materi kemarin sprint di jarak pendek kan materinya cuma gitu-gitu tok ya. Jadi memang anaknya tuh kurang minat. Ya salah satunya itu tadi sebenarnya dikasih ice breaking ya. Ice breaking tuh yang tadi permainan kayak gitu. Kemudian toh kalian juga ngasih nilai tambahan. Jadi nggak kalau penilaiannya tuh nggak harus pas hari-harinya tuh penilaian, tapi pas pembelajaran juga anak-anak dikasih nilai. Ayo yang udah bisa nanti maju tak kasih nilai plus. Besok baru penilaian. Jadi anak itu kayak motivasi untuk mencoba. Kemarin kamu kayak gitu ya? Yang udah bisa ya tambah plus kayak gitu. Kalian waktu kuliah juga kayak gitu toh, yang sering bertanya dikasih nilai plus ya, sampai itu kan udah tahu pelajaran olahraga tapi masih ada yang masih nggak bawa pakaian. Harus dikasih hukuman. Kalian dikasih hukuman nggak kemarin tugas tugas tambahan, jangan tugas tambahan dikasih. Biasanya kalau Bu Tika ngasih ngasih hukumannya kayak gini. Kamu kalau udah 2 kali 3 kali Bu Tika anggap alfa semua, kalau enggak saya coret semua, itu harus order. Kalau enggak atau dikasih kayak gini, pancingan
namamu siapa? Misal Ida, Fred yang harus jadi skor dan bocah. Sisok enggak lagi, enggak ngulangi kayak gitu. Jadi itu setiap guru tuh punya triknya masing-masing untuk menakuti anak-anak ini gitu. Makanya kan nanti kan pinjam itu tuh, pinjam BK Apanya? Presentasi. Oh, jadi kayak bisa pinjam BK aku nggak usah bawa. Ya saya nggak mau tahu, yang penting pas olahraga saya kayak gitu.